Adenomyosis itu adalah salah satu penyakit pada rahim. Jadi yang tadinya rahimnya itu ukurannya kecil, nah ini karena ada adenomyosis dia jadi membengkak. Ya, jadi dia lebih tebal, lebih besar. Gejala yang paling sering adalah terjadi nyeri pada saat menstruasi. Jadi kalau pada saat mens tuh bisa sakit banget, guling-gulingan, nggak bisa aktivitas, bisa lebih dari sehari tuh sakitnya, bisa 2 hari, 3 hari. Atau misalnya pada saat berhubungan itu merasakan nyeri pada saat berhubungan, itu juga bisa. Selain menyebabkan nyeri, nah menstruasinya ini juga bisa perdarahannya jadi lebih banyak. Karena tadi ya, rahimnya kan jadi lebih besar, sehingga darah yang keluar tuh juga bisa lebih banyak. Nah apabila sudah darah yang lebih banyak keluar, nah itu juga bisa tuh menyebabkan komplikasi lainnya. Misalnya terjadi anemia atau kekurangan darah. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas salah satu topik yang tidak berhubungan dengan kehamilan. Tentu berhubungan dengan kesehatan wanita, yaitu mengenai adenomyosis. Adenomyosis itu seperti rahimnya tuh bengkak lah kalau bahasa awamnya. Kayak miom, ada benjolan di rahim. Jadi rahimnya tuh bisa jadi bengkak, jadi tambah besar. Nah, pengen tahu seperti apa? Tapi sebelum saya lanjut, seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal diklik aja, jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Adenomyosis itu adalah salah satu penyakit pada rahim. Jadi yang tadinya rahimnya itu ukurannya kecil, nah ini karena ada adenomyosis dia jadi membengkak. Ya, jadi dia lebih tebal, lebih besar. Penyebabnya banyak teori sebetulnya, tetapi bisa disimpulkan bahwa adenomyosis itu adanya sel yang harusnya di dalam rahim. Selnya ini nih berpindah nih ke dinding rahim, jadi ke dalam ketebalan rahim itu. Sehingga pada saat harusnya mens dia keluar, nah dia nggak bisa keluar nih. Jadi dia terus berkembang di dalam dinding rahimnya itu, jadi lama-lama tambah besar rahimnya. Sehingga pada saat menstruasi bisa sakit banget karena si rahimnya ini kan kontraksi. Kenapa? Pada saat mens atau pada saat nanti berhubungan itu menyebabkan nyeri. Gejala yang paling sering adalah terjadi nyeri pada saat menstruasi. Jadi kalau pada saat mens tuh bisa sakit banget, guling-gulingan, nggak bisa aktivitas, bisa lebih dari sehari tuh sakitnya, bisa 2 hari, 3 hari. Atau misalnya pada saat berhubungan itu merasakan nyeri pada saat berhubungan, itu juga bisa. Gejalanya ini memang dirasakan pada saat seorang wanita ini masih dalam rentang usia subur. Apabila nanti sudah menopause, nah itu kan sudah tidak ada hormon yang berfungsi lagi nih. Jadi si adenomyosis ini menjadi tidak bisa membesar lagi. Jadi selama seorang wanita ini masih rentang usia subur, nah itu tuh adenomyosis itu masih subur juga tuh. Jadi dia masih bisa tambah besar, tambah bikin nyeri. Karena itu yang biasanya sering mengeluhkan adalah wanita yang biasanya usianya udah 30-40-an. Ada yang nanya nih, adenomyosis sama endometriosis itu bedanya apa atau sama? Nah, sebetulnya adenomyosis ini adalah keluarganya endometriosis. Adenomyosis ini terjadi di rahim. Kalau endometriosis itu bisa dibagi jadi yang di dalam rahim sama di luar rahim. Nah, kalau yang di dalam rahim namanya adenomyosis. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang, kok gejalanya mirip-mirip dengan endometriosis ya? Nah, itu memang karena mereka satu keluarga. Jadi, yang tadi bisa pada saat mens sakit, terus nanti bisa ada perlengketan di dalam rahimnya dengan usus, itu bisa juga terjadi seperti itu. Selain menyebabkan nyeri, nah menstruasinya ini juga bisa perdarahannya jadi lebih banyak. Karena tadi ya, rahimnya kan jadi lebih besar, sehingga darah yang keluar tuh juga bisa lebih banyak. Nah, apabila sudah darah yang lebih banyak keluar, nah itu juga bisa tuh menyebabkan komplikasi lainnya. Misalnya terjadi anemia atau kekurangan darah, dan juga bisa menyebabkan seorang ini jadi pingsan. Ya, jadi bisa membutuhkan transfusi yang berulang kali. Nah, mengenai sulit hamil atau tidak, adenomyosis ini tentu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit hamil. Ya, karena tadi sudah ada kelainan tuh di rahimnya ya. Jadi apabila rahimnya sudah terlalu besar, nah itu harus kita ambil tindakan dulu nih untuk mengecilkan rahimnya.
Cara untuk mendiagnosisnya paling gampang adalah dilakukan USG. Ya, jadi jangan khawatir untuk para wanita yang misalnya belum pernah berhubungan nih dok, belum pernah berhubungan nanti di USG-nya gimana? Nggak usah khawatir, USG-nya bisa lewat perut atau misalnya bisa juga lewat anus, supaya untuk melihat lebih jelas. Jadi mendiagnosisnya tuh juga bukan untuk diraba-raba atau misalnya nggak diraba pun cuma dilihat oh ini ada adenomyosis, itu enggak ya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan. Jadi pengobatan ini macam-macam. Bisa mulai dari minum obat dulu, terus bisa juga disuntik sampai nanti dilakukan operasi. Yang penting adalah diperiksakan dulu supaya kita bisa mendiagnosis nih secara tepat. Jadi jangan apa-apa, oh asal minum obat, ternyata penyebabnya bukan adenomyosis, ternyata penyebabnya yang lain. Nah itu nggak akan menyelesaikan masalahnya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.